Tim Arsenal asuhan Mikel Arteta telah menjadi mimpi buruk bagi tim-tim Eropa. Mereka memuncaki klasemen Liga Premier dengan 70 poin dan masih berkompetisi di 4 kompetisi. Ini bukan lagi tim muda yang belajar sambil bekerja. Ini adalah tim yang mengontrol permainan, tim yang menemukan gol kemenangan di menit-menit akhir, tim yang tahu persis kapan harus menderita dan kapan harus menyerang. Di Eropa, pergeserannya bahkan lebih jelas. Kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen, penampilan hebat melawan Bayern Munich, serta Atletico Madrid. Arsenal tidak lagi bereaksi terhadap tim-tim elit. Mereka mendikte tempo permainan, mengelola momen dan menentukan pertandingan sesuai keinginan mereka. Dan struktur di balik semua itu adalah yang membuat mereka menakutkan. David Raya membawa ketenangan, Saliba dan Gabriel mengunci ruang, Declan Rice mendominasi pertarungan lini tengah, dan serangan yang tidak bergantung pada satu pemain untuk memenangkan pertandingan. Sekarang, dengan final melawan Manchester City yang semakin dekat, semuanya selaras. Karena satu trofi dapat mengubah segalanya. Itu dapat mengubah konsistensi menjadi dominasi. Dan itu dapat mengkonfirmasi apa yang mulai disadari Eropa. The Gunners ini tidak datang tanpa tujuan. Inilah mengapa Eropa harus takut pada Arsenal. Dan bagaimana musim ini dapat mendefinisikan kembali masa depan mereka. Mari kita luruskan satu hal sejak awal. Ini bukan Arsenal yang biasa dibicarakan orang dengan campuran simpati dan sikap meremehkan. Apa yang ada sekarang adalah sesuatu yang benar-benar berbeda dan buktinya ada di mana-mana. Hingga kompetisi memasuki fase genting, Arsenal masih aktif di 4 kompetisi secara bersamaan. Mereka memimpin Liga Premier, mencapai perempat final Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Sporting, berada di final Piala Carabao melawan City pada akhir pekan ini, dan mereka berada di perempat final Piala FA melawan Southampton pada awal April. 4 kompetisi sejauh musim ini masih bertahan. Klub tidak melakukan itu secara kebetulan. Mereka melakukannya melalui struktur, kedalaman, dan yang terpenting, kendali. Untuk mengetahui momen-momen penting Arsenal di domestik dan Eropa, simak video ini. Tim meriam London berada di puncak klasemen Liga Premier dengan 70 poin dari 31 pertandingan, 21 kemenangan, hanya 3 kekalahan, selisih gol plus 39. Rasa-rasanya, Arsenal sedang mengatur tempo dan memaksa semua orang untuk merespon. Dan ini bukan lonjakan akhir yang dibangun di atas rentetan kemenangan. Setelah hanya 20 pertandingan, Arsenal sudah unggul 6 poin dengan posisi kedua, keunggulan terbesar yang pernah dimiliki klub pada tahap kampanye Liga Premier. Mereka telah membentuk persaingan perebutan gelar ini selama berbulan-bulan. Secara taktik, evolusi di bawah Arteta benar-benar menarik. Mereka masih membangun dari fondasi 4-3-3, tetapi bentuknya berubah secara cerdas tergantung pada momennya. Dalam membangun serangan, satu bek sayap maju ke lini tengah, memberi Arsenal pemain tambahan di zona tengah sebelum mereka menyerang. Saat tidak menguasai bola, mereka tetap menjadi salah satu tim yang paling agresif dalam melakukan pressing di liga. Dan tambahkan bahaya mereka dari bola mati. Dan Anda memiliki tim yang dapat menyakiti Anda dengan berbagai cara yang sama sekali berbeda. Mencekik Anda dengan bola, menekan Anda dengan tekanan tanpa henti, atau menghukum Anda dari situasi bola mati ketika Anda akhirnya mulai bernafas. Itulah yang membuat mereka terasa lengkap sekarang. Arsenal ini tidak membutuhkan kondisi yang sempurna. Tim ini dapat mendominasi ketika permainan terbuka dan bertahan ketika permainan mencekik. Tim ini dapat terlihat tajam dan tetap sabar. Dan dalam perebutan gelar, perbedaan itu sangat besar lantaran kejuaraan tidak hanya ditentukan dalam pertandingan yang indah. Kejuaraan ditentukan dalam pertandingan yang canggung, pertandingan yang menegangkan, pertandingan di mana penonton menjadi gelisah, lawan menolak untuk membuka diri, dan semua orang di lapangan diam-diam mengendalikan saraf mereka. Pertandingan melawan Everton pekan lalu adalah contoh yang perfect. Ini bukanlah salah satu penampilan Arsenal yang membuat penonton berhenti dan mengapresiasi apa yang mereka saksikan. Hasilnya memang penting, tetapi bagaimana mereka mendapatkannya? Mereka mendapatkannya tetap tenang dan mempercayai pemain muda. Mereka menemukan terobosan di menit-menit akhir dan itu semakin menjadi pola, bukan kebetulan. Arsenal memimpin Liga Premier musim ini berkat gol pemain pengganti dan asis pemain pengganti pula. 21 kontribusi gol dari bangku cadangan, setidaknya 7 lebih banyak daripada tim lain di divisi ini. Itu adalah statistik yang memenangkan gelar sekaligus memberitahu Anda bahwa Arsenal tidak bergantung pada satu starting 11 yang sempurna atau satu rentetan performa bagus. Mereka memiliki solusi dan ide. Mereka dapat mengubah permainan dari bangku cadangan ketika pendekatan awal tidak berhasil. Dan itu adalah kemewahan yang tidak dimiliki sebagian besar tim-tim rival mereka. Sekarang, bandingkan itu dengan Manchester City pada hari yang sama. Sementara Arsenal menemukan gol kemenangan di menit-menit akhir melawan Everton, City justru ditahan imbang West Ham. Hasil itu membuat mereka tertinggal 9 poin dari Arsenal yang tampak mustahil untuk dikejar.
Tetapi para analis menggambarkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada City yang kehilangan ketajaman di sepertiga akhir lapangan, serta terlihat lamban dalam membangun serangan dan rentan dari situasi bola mati. Arsenal tidak memimpin karena tim lain telah menurun performanya. Mereka memimpin karena mereka telah belajar bagaimana mengumpulkan poin dengan cara yang berbeda. Mereka menghancurkan Aston Villa 4-1 pada bulan Desember lalu dalam penampilan yang oleh para analis disebut penuh percaya diri dan brutal. Lalu kemenangan tipis 2-1 melawan Chelsea pada tanggal 1 Maret. Kemenangan 1-0 atas Brighton di laga tandang yang sulit pada tanggal 4 Maret. Dan sekarang mereka menunggu, tetap sabar, dan menyerang di menit-menit akhir seperti yang mereka lakukan melawan Everton. Itu bukan lagi sekedar proyek, itulah perilaku tim yang benar-benar memahami persaingan perebutan gelar. 15 clean sheet David Raya lebih banyak dari kiper lain di Liga Primer pada tahap ini, sekaligus menggambarkan sebagian dari soliditas pertahanan yang sempurna. Disinilah percakapan seputar Arsenal benar-benar berubah, karena di Eropa reputasinya dibangun secara berbeda. Menjadi menarik saja tidak cukup, dan mendominasi liga domestik saja tidak cukup. Di Liga Champions, tim yang benar-benar menakutkan semua orang adalah tim yang mampu mengendalikan tim-tim elit tanpa terlihat emosional, terburu-buru, atau rapuh di bawah tekanan. Dan itulah tepatnya yang mulai terlihat pada Arsenal. Mereka menyelesaikan fase Liga UCL dengan 8 kemenangan sempurna dari 8 pertandingan. 23 gol dicetak, hanya 4 gol kebobolan. Kemudian mereka menyingkirkan Bayer Leverkusen dengan agregat 3-1. Hasil imbang 1-1 di Jerman diikuti oleh kemenangan tenang 2-0 di Emirates. Itu bukan tim yang bertahan di Eropa, itu adalah tim yang memaksakan diri di sana. Perbedaan besar leg kedua melawan Leverkusen adalah contoh paling jelas. Arsenal tidak bermain seperti tim yang gugup melindungi pertandingan babak gugur yang berbahaya. Mereka bermain seperti tim yang sudah tahu bagaimana memenangkan pertandingan. Agresif dari bola mati di awal pertandingan, Gabriel hampir mencetak gol dari sepak pojok 2 kali, sebelum terobosan terjadi melalui permainan terbuka. Eberechi Eze yang dikendalikan di tepi kotak penalti berputar dan mencetak gol pertamanya di Liga Champions. Kemudian Declan Rice mengakhiri pertandingan dengan tendangan jarak jauh yang tenang di babak kedua. Terkendali, efisien, dan matang secara emosional. Dan begitu Arsenal menguasai pertandingan, Arteta sudah mengatur staminanya dengan final Piala Carabao di depan mata. Kecerdasan multikompetisi semacam itu benar-benar sulit untuk dieksekusi. Yang membuat pertandingan ini semakin mengesankan adalah konteks leg pertama. Arsenal tertinggal terlebih dahulu dan Kai Havertz mencetak gol penalti di menit-menit akhir untuk membuat skor menjadi sama kuat 1-1. Tidak ada panik, tidak ada pengejaran berlebihan, tidak ada perasaan bahwa kesempatan itu menjadi lebih besar daripada tim. Pada tahun-tahun sebelumnya, Arsenal di Eropa bisa terlihat brilian dalam beberapa momen, tetapi tetap terasa sedikit rentan terhadap perubahan momentum yang mendefinisikan sepak bola sistem gugur. Namun di laga ini benar-benar tidak terasa seperti itu. Mereka menyerap kemunduran itu dan tetap mengendalikan nasib mereka. Tetapi Leverkusen bukanlah kejadian yang terisolasi. Arsenal telah menunjukkan level ini berulang kali melawan tim-tim elit Eropa musim ini. Kemenangan telak 4-0 atas ATM. Cara pertandingan itu berlangsung menceritakan semuanya. Atletico datang dengan struktur pertahanan klasik mereka yang dalam dan kompak. Jenis pertahanan yang membuat tim penyerang mondar-mandir di sepanjang garis pinggir lapangan dan bertanya-tanya di mana celahnya sementara manajer mereka mengalami sakit kepala karena stres di bangku cadangan. Para analis mencatat Arsenal hanya memiliki 0,51 harapan gol di babak pertama. Tetapi Arsenal tidak memaksakan diri, mereka tetap sabar, menjaga formasi mereka, menjaga ketenangan mereka, dan kemudian antara menit ke-57 dan ke-70, mereka mencetak 4 gol. 4 gol dalam 13 menit melawan Atletico Madrid asuhan Diego Simeone. Para analis menyoroti apa yang berubah, rotasi lini tengah yang lebih cepat, umpan ke depan yang lebih langsung, dan akses yang lebih baik ke area tengah. Sederhananya, Arsenal berhenti mengalirkan bola di sekitar blok pertahanan Atletico dan mulai menggerakkan pemain melalui jalur yang berbeda hingga struktur pertahanan mereka retak. Itu adalah langkah taktis yang sangat besar. Tidak setiap pertandingan besar Eropa dimenangkan dengan memulai dengan intensitas penuh. Terkadang kemenangan diraih dengan cukup sabar untuk menciptakan peluang dan kemudian cukup klinis untuk memanfaatkannya. Kemudian kemenangan 3-1 melawan Bayern Munich di Emirates. Sebuah pernyataan yang nyata melawan salah satu raksasa sepak bola Eropa. Para analis menyebutnya sebagai kemenangan yang menunjukkan bahwa Arsenal tetap sempurna dalam kompetisi pada tahap itu, dan pola pertandingan menceritakan kisah yang lebih besar. Arsenal berbahaya dari bola mati.
agresif dalam duel, dan cukup kuat secara fisik dan teknis untuk mengalahkan Bayern di babak kedua. Declan Rice adalah pemain terbaik pertandingan dan Jurriën Timber membuka skor dari tendangan sudut. Arsenal menandingi Bayern dalam intensitas, lalu melampaui mereka dalam penguasaan bola. Dan angka-angka keseluruhan di Eropa mencerminkan semua itu. 26 gol dicetak, hanya 5 kebobolan, 6 clean sheet, hampir 54% penguasaan bola, akurasi umpan 86%. Itu adalah angka-angka dari tim yang dapat mendominasi bola tanpa menjadi naif dan bertahan tanpa menjadi pasif. Sekarang mari kita bicara tentang mengapa Arsenal dibangun seperti ini, dan siapa tulang punggung timnya. David Raya adalah fondasinya dan nilainya melampaui penyelamatannya, meskipun 15 clean sheet-nya lebih banyak daripada kiper lain di Liga Premier sejauh ini. Tim Arsenal menggunakan Raya untuk memulai penguasaan bola, bukan hanya mengakhiri bahaya. Dia adalah bagian dari struktur sejak sentuhan pertama, yang mengubah bagaimana seluruh tim berperilaku. Para bek dapat menjaga garis pertahanan mereka lebih tinggi. Gelandang dapat menerima bola dengan lebih percaya diri. Seluruh tim tetap terhubung karena kiper bukan hanya layanan darurat di belakang. Dia adalah pemain pertama dalam membangun serangan. Para analis mencatatkan 43 clean sheet dalam 100 penampilan pertamanya di Premier League, lebih banyak daripada kiper Arsenal manapun dalam rentang waktu yang sama. Kehandalan semacam itu menular. Di depannya, Saliba dan Gabriel bisa dibilang merupakan duet bek tengah terbaik di Premier League saat ini. Saliba membuat pertahanan di garis tinggi terlihat hampir membosankan, tipe bek yang meluncur ke posisi pemulihan yang akan membuat bek tengah lainnya menerjang dengan putus asa dan berputar seperti pintu putar. Gabriel membawa kekuatan, waktu dan ancaman set piece yang nyata. Bersama-sama mereka memungkinkan Arsenal untuk menekan secara agresif tanpa meninggalkan ruang kosong yang fatal di belakang. Dan di Eropa, keseimbangan itu sangat penting. Jika bek tengah Anda tidak dapat mempertahankan garis tinggi, lini tengah Anda akan meregang dan tekanan Anda akan runtuh sepenuhnya. Lini tengah adalah tempat Arsenal sering memenangkan argumen bahkan sebelum pertandingan diputuskan. David Rice adalah sumber kekuatan, menutupi lapangan, menghancurkan transisi, tiba di momen-momen penting. Golnya melawan Leverkusen, pengaruhnya dalam kemenangan melawan ATM, ini adalah pemain yang tampil di puncak kemampuan absolutnya. Martin Zubimendi memberi Arsenal progres yang lebih bersih dan pembangunan fase pertama yang lebih tenang. Gelandang seperti itu membuat tim terlihat lebih tenang hanya dengan berada di posisi yang tepat. Dan Eberechi Eze, terutama dengan cedera Odegaard, telah memberikan kreativitas dan kontrol di lini depan. Para analis secara khusus menyoroti kualitas teknik Zubimendi dan rotasi lini tengah yang lebih cepat, guna membantu Arsenal membongkar pertahanan Atletico setelah babak pertama. Di lini depan, Bukayo Saka tetap menjadi titik acuan yang harus diperhitungkan oleh setiap lawan yang secara otomatis menciptakan ruang untuk rekan setim. Tetapi Arsenal tidak lagi mudah dinetralisir, bahkan ketika Saka dikepung. Trossard memberikan permainan penghubung antar lini, Eze dapat membawa bola atau melakukan kombinasi di zona tengah. Rotasi pemain yang luas membuat lini depan menjadi kurang statis dan lebih sulit diprediksi daripada sebelumnya. Arsenal bisa mencetak gol dari bola mati, dari situasi bola kedua, dari umpan silang, atau dari gelandang yang datang terlambat ke dalam kotak penalti. Variasi itulah yang membuat serangan ini terasa benar-benar berbahaya, yang bukan hanya sekedar berbakat. Dan itulah alasan terbesar mengapa Eropa harus memperhatikan saat ini. Apa yang mereka lakukan di dalam negeri kini diterjemahkan ke Eropa. Itu selalu menjadi bagian yang hilang, yang kini menjadi kekuatan. Arsenal tidak lagi bereaksi terhadap momen-momen besar, mereka melangkah ke dalamnya. Ini bukan lagi tim yang sedang membangun menuju kesuksesan, melainkan ini adalah tim yang sedang mencapai tujuannya. Itulah serangkaian ulasan tentang kehebatan tim Arsenal yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat atau sekedar dukungan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.